Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu lagu. Lagu ini saya dengar ketika saya lagi hancur-hancuran. Ketika saya lagi gak tahu lagi mau berbuat apa. Semua tampak sudah saya lakukan dalam hidup. Semua tampak sudah saya perjuangkan dengan semaksimal mungkin. Tapi seringkali saya dan juga Anda semua, apa yang kita harapkan jauh sekali daripada yang kita dapatkan, bukan? Kepahitan demi kepahitan, kehancuran demi kehancuran datang silih berganti. Di saat itulah saya tertolong oleh sebuah lagu yang saya mau nyanyikan, mengajak Anda semua bernyanyi bersama-sama. Saat kita terpuruk, saat kita jatuh, ada Tuhan yang tahu semua yang kita rasakan. Tuhan tahu. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya mau mengajak Anda semua bersyukur. Hanya itu ujung dari semua air mata jungkir balik kita. Bersyukur. Maka mari, bless to the Lord our soul. Bless the Lord our soul. Amin. Silakan duduk. Sampai lupa saya ngajak Anda duduk. Saudara-saudara, saya itu bukannya gak mau kalau dipanggil sama LOJF. Karena jujur Li, ingat gak waktu saya dipanggil itu di LOJF waktu di gedung yang lama itu sebetulnya Romo Yosef lagi ancur-ancurnya. Dan saya itu waktu itu tahun 2012. Saya merasa saya belum oke. Kehancuran saya waktu itu belum pulih. Maka berkali-kali LOJF menghubungi saya 2017, 18, 19, 20. Saya bilang not yet, belum. Tapi ketika saya berkata ya, saya mengalami pergulatan saya, bisa saya katakan sudah cukup Tuhan. Karena rahasianya bersyukur. Bukan sebuah kebetulan, kata syukur ini itu adalah akar kata dari perayaan Ekaristi. Maka Ekaristi mau 1,5 jam kek, mau lagunya Ordinarium ketiga semua kek, mau lagunya Gregoriana semua, mau didaraskan semua, mau romonya siapa, mau dimanapun diadakannya, itu semua tidak ada artinya kalau setiap Anda pulang Ekaristi, pada saat Anda merayakan Ekaristi, enggak ada rasa syukur. Anda enggak punya kemampuan untuk bersyukur. Romo boro-boro, Romo saya bersyukur. Mikirin cicilan, mikirin pinjol, mikirin judol, mikirin mertua, mikirin ipar, mikirin segala macam. Udah pusing sendiri. Mau bersyukur apa yang disyukuri Romo? Dengan misalnya orang masih terlentang di rumah sakit, di tempat tidur gak berdaya apa-apa. Apa yang mau saya syukuri? Enak kan orang-orang tetangga saya Romo, rumah tangganya harmonis, suaminya udah kayak aktor Korea, istrinya udah kayak Lucinta Luna. Lucinta Luna, jangan. Istrinya udah kayak, wah pokoknya bling-bling lah pokoknya. Kalau kayak begitu mah gampang Romo bersyukur. Ketika Anda mengalami kesulitan untuk bersyukur, datanglah pada Ekaristi. Dan cuma di gereja Katolik ada Ekaristi Kudus. Dirayakan sejak perjamuan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dan sampai detik ini. Setiap menit, setiap detik perayaan Ekaristi dirayakan di seluruh dunia. Artinya mungkin bumi ini berputar karena rasa syukur gereja. Maka ketika diminta oleh siapa tuh yang minta saya, Romo tolong isi fest juga di LOJF. Temanya apa? Saya udah siap-siap sama tema yang susah-susah Ibu Bapak. Begitu dikasih tema Merciful God in Eucharist. Gak ada persiapan saya. Wah sombong. Ini tema mah kelewat gampang. Gak ada penelitiannya, gak ada risetnya dulu.
Karena sebelum ngomong ini aja tadi saya udah membuktikan, memperlihatkan, menyuarakan betapa baiknya kasih Allah. Dari awal sampai akhir Ekaristi. Tuhan sertamu. Tadi lihat nggak tangannya Romo Yosef? Kenapa saya nggak Tuhan sertamu? Karena yang di sini kayaknya nih sumbangannya paling gede nih. Kenapa harus begini? Setiap imam kalau dia boleh bercerita dengan gamblang apa yang dia alami pada saat Ekaristi, mungkin Anda akan terkejut. Tapi sayangnya kami nggak bisa mengungkapkan 100% apa yang kami rasakan saat mengangkat hosti dan piala. Saat memecah-mecahkan piala itu tuh nggak bisa dilukiskan. Andai kata saya bisa melukiskan dengan indah, umat pasti langsung nggak akan males-males lagi Ekaristi. Nggak bakal diomel-omelin dulu sama bininya kalau para suami mau misa. Nggak bakal mana, yang paling singkat yang mana, yang paling enak khotbahnya yang mana, yang paling dingin AC-nya di mana. Nggak akan begitu. Karena Ekaristinya sendiri tanpa embel-embel semua-mua memang sudah sebuah anugerah dari Tuhan buat kita. Kalau saya memberi seseorang dan dia memang layak saya beri. Misalnya dia kasih saya martabak, ya saya kasih Pizza Hut. Besoknya dia balas lagi. Dia kasih saya sepatu. Besoknya saya kasih sepatu lagi. Besoknya dia kasih lagi iPhone 16. Oh saya kasih lagi iPhone 17. Kalau bisa memberi kayak begitu mah enak. Saya kasih nih iPhone 16. Besok saya kira-kira dapat apa? Karena orang itu yang saya kasih memang layak untuk diberi pemberian. Tapi masalahnya, we are as human being. Kita nggak layak untuk menerima anugerah itu. Betul-betul kita nggak pantas untuk menerima anugerah itu. Tapi rahmat Tuhanlah, the merciful God inilah yang memantaskan kita. Sebetulnya ibu bapak, kalau ngomongin merciful God, saya ringkaskan dalam satu kalimat. Adonai el rahum we hanun erekafayim we rafeshet we emet. Selesai. Nanti ditanya Bapak Uskup kalau ketemu Romo Yosef ngajar apa kemarin di LOJF. Adonai el rahum we hanun erekafayim we rafeshet we emet. Wah canggih, wah hebat. Pasti dibayarin ini gedungnya sama Kuskupan. Kalau umatnya bisa apal satu kalimat tadi. Bagaimana Allah ketika ditanya sama Musa, siapakah namamu? Allah pertama kali memperkenalkan dirinya. Adonai el rahum we hanun erek afayim we rafeshet we emet. Tuhan Allah yang pengasih, penyayang, berlimpah kasih dan setianya. Ungkapan pertama yang diperkenalkan oleh Allah kepada umatnya adalah aku adalah Allah yang pengasih. El Rahum, Rahum seperti rahim perempuan. Siapa di sini waktu masih di rahim ibunya udah mikirin cicilan kartu kredit? Ada di sini saya tanya, mungkin dewasanya terlalu dini. Ketika di dalam rahim ibu ada yang mikirin macetnya Kota Jakarta, kehujanan, kepanasan, harus pakai sunscreen, harus pakai sunblock sekarang. Nggak ada kan yang mikirin kayak begitu. Begitu manusia keluar dari rahim ibu, baru segala macam masalah demi masalah. Kalau begini mah lebih baik balik lagi aja ke rahim ibu. Ada lagunya kan. Saudara-saudara rahim, sebuah tempat pertama manusia hadir di muka bumi ini. Semua disediakan, semua dilindungi, dia berkembang, dia bertumbuh, dia dibentuk dalam rahim ibu. Maka ketika kita menyebut Allah engkau maha rahim, sadarlah kita sedang dilindungi. Ini ada perisai yang gak kelihatan nih, yang betul-betul melindungi kita dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Jangan cuma kita sibuknya, wah Romo masalah saya dari kiri, disikut kanan, ditendang dari belakang, ditonjok dari depan. Habis saya Romo. Karena Anda kurang pakai pelindung Anda, yaitu Allah yang maha rahim. Seperti bayi dalam rahim ibunya.
melindungi, dan aku aman dalam pelindungan Tuhan. Pernah nggak doa kayak begitu? Pernah nggak mengalami keyakinan seperti itu? Kemudian juga Allah yang Maha Rahim, pengampun. Nah ini dia. Untuk pertama kalinya ibu bapak, Allah baru di kitab Keluaran mengungkapkan dirinya sebagai Maha Pengampun. Anda ingat nggak Adam dan Hawa cuma makan buah terlarang, terusir dari Taman Eden? Nggak ada itu gambaran Allah yang Maha Pengampun. Anda ingat waktu Menara Babel, manusia makin sombong, digempur Menara Babelnya. Nggak ada Allah mengampuni. Anda ingat waktu zaman Nuh, manusia makin jahat, dilibas dengan air bah. Nggak ada. Nggak ada Allah mengampuni mereka. Dan apakah Anda tempe? Kan kalau tahu kan udah biasa. Apakah Anda tempe? Tahu. Justru orang Israel pertama kali berkenalan dengan Allah mereka yang Maha Pengampun itu justru ketika baru saja mereka menyembah patung lembu emas. Itu sih kebangetan amit-amit. Beneran deh. Kalau di padang gurun ya, oke lah padang gurun ada apa sih? Nggak ada matahari, nggak ada matahari depan-depan store maksudnya. Sogo apalagi nggak ada rumah makan Cina, nggak ada Holland Bakery, nggak ada. Semuanya kering kerontang. Di situ umat Allah dia membelot, dia berontak, oke kita bisa paham. Tapi di Gunung Sinai baru saja mengadakan perjanjian dengan Allah. Baru aja kawin, malamnya udah selingkuh, itu gambarannya. Buat saya itu sih dosanya Israel pada saat baru aja mengadakan perjanjian di Gunung Sinai. Karena musanya lama di gunung kok gak turun-turun. Maka orang Israel gak sabar membuat patung lembu emas menyembah-nyembah seperti berhala. Bayangin coba. Itu sih kalau gak diulek, gak diinjek itu sama Allah itu udah bagus itu. Tapi justru di saat dosa Israel sedang parah-parahnya. Justru Allah di situ menunjukkan aku Allah yang Maha Pengampun. Buat saya itu sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin bagi Anda, susah Romo bagi kami untuk mengalami kasih. Seringkali rumah tangga, dulu sih waktu menikah kan ada lagunya kan. Ke depan altar aku melangkah. Itu lagu Tabisan ya? Bukan. Maklum saya kan gak pernah menikah. Saya gak tahu lagu. Mungkin yang lagu Shania Twain. If from this moment. Gitu kan. Dulu mah indah Romo. Tapi begitu tahun ke-6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kutu kupret orang yang saya nikahin ini Romo. Ternyata aslinya keluar. Menimbung lon Romo bisa berubah-berubah. Ini aslinya keluar. Nyebelinnya kebangetan Romo. Makanya laki-laki yang menyesal nikah. Salah sih gak ikut saya sih. Saya mau marah sama siapa? Tapi resikonya kalau malam gak ada yang ngerokin. Gak ada yang mijetin. Kan ada Romo panti pijet aja udah. Refleksiologi banyak di mall. Banyak sekali apa yang kita harapkan. Apa yang kita mimpikan ternyata cuma pepesan kosong belaka. Ini yang membuat manusia kedodoran dalam mengasihi Allah. Susah Romo. Cewek sekarang makin cakep-cakep Romo. Cowok makin badannya makin jadi-jadi Romo. Hati saya juga dak-dikduk ser. Ketika suami-suami lebih melirik perempuan lain dibanding istrinya. Sama, yang perempuan juga sama. Melihat suami orang lebih indah daripada suaminya sendiri. Anda belum aja satu rumah. Kalau udah serumah juga tahu kelihatan belangnya. Seringkali apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Saya belum ngomongin pekerjaan, belum ngomongin keluarga, belum ngomongin segala tetek bengek lainnya. Terlalu banyak yang membuat kita kecewa dalam hidup. Membuat kita ini kayak abis, babak belur, gak bisa mengalami kasih Allah. Tapi sore hari ini saya Romo Yosef mau memperlihatkan kepada Anda satu teks kitab suci di mana ternyata bukan Allah doang bukan manusia doang yang susah membalas cinta Allah. Tapi Allahnya juga ternyata gak gampang. Silakan diklik. Kalau Anda lihat
di sini. Wah, siapa sih Romo yang gak mau menikah lalu bahagia? Semua juga memimpikan pernikahan yang indah. Seperti lu cinta Mai, lu cinta. Saya tuh suka kebalik-balik. Lu cinta Mai, Luna Maya. Kok lu cinta Luna mulu nih? Luna Maya sama Maxime Bautier. Wah, Romo itu dari Luna kita belajar. Jodoh kita belum lahir katanya gitu. Terus klik. Apalagi kalau ditambah dengan kehadiran anak-anak. Apalagi anak-anak yang kinyis-kinyis. Anak-anak yang lucu-lucu. Ya 5 tahun ke bawah mah lucu lah. Ntar kalau 10 tahun ke atas juga nyebelin kok lama-lama. Kita merasa, Anda merasa happy kalau punya anak. Kalau belum dikasih anak tua menanti dengan air mata yang bercucuran. Klik lagi. Apakah manusia yang menikah bisa bahagia selama-lamanya? Romo gak nikah aja, Romo gak tahu. Kami itu manis-manis di depan Romo, cuma di depan Romo doang. Di belakang juga berantem lagi Romo. Klik. Apalagi kalau udah banyak konflik. Gak usah ngomongin soal warisan, ngomongin mau makan, ntar malam mau makan apa aja bisa berantem kok itu. Laki bini saya juga bingung. Gak bisa gitu ngomong baik-baik. Gak bisa ngomong gitu, Mama abis ini mau makan apa ntar? Ya udah makan capcay Pak. Kan selesai kan masalahnya. Ngapain istri-istri terserah. Lu pikir laki-laki itu AI bisa tahu pikiran perempuan. Klik. Ketika terjadi konflik, kalau cuma mulut adu mulut mah terserah deh. Perasaan berkorban dengan perasaan terserah. Tapi seringkali dalam budaya kita violence, KDRT. Di mana perempuan yang selalu yang lebih lemah jadi korban. Juga kadang-kadang anak-anak. Klik. Klik lagi. Nah ini. Kebiasaan kalau kita tinggal di Indonesia ya. Misalnya nih istri udah digebukin bonyok-bonyok sama lakinya. Pulang ke rumah. Nyanyi dulu deh. Pulangkan saja aku pada ibuku. Atau. Ketahuan gak pernah denger lagu itu kan. Atau ayahku. Lagu Nia dan Niati. Belum lahir kalian semua. Terus dia pulang. Papi. Orang tuanya udah tahu, udah lihat. Itu anaknya bengep, anaknya udah ancur-ancuran. Tapi seringkali budaya kita, apalagi budaya Jawa ya. Yang nama baik itu jauh lebih berharga daripada yang lain. Udah Lando, kamu yang mbok sabar. Kamu ya toh yang ngalah. Papi aku tuh ngalah-ngalah terus sampai kapan papi? Nah gitu kan selalu begitu kalau di sinetron Indosiar. Klik. Apalagi kalau udah begitu seolah-olah divorce, perceraian menjadi satu-satunya solusi. Satu hal yang sangat amat menyedihkan di Keuskupan Agung Jakarta adalah Romo Tommy yang tinggal di Keuskupan itu badannya makin kurus loh. Tiap hari dia didatengin tamu. Kan kalau tamunya Romo Yosef biasalah. Fans Bible Learning biasanya. Penonton Bible Learning bawain apa, makanan-makanan. Tapi kalau Romo Tommy didatengin, orang mukanya udah senep. Suami istri udah duduknya udah geser-geser jauh-jauhan. Ujungnya pokoknya Romo saya mau cerai. Didamain juga gak mau, saya mau cerai pokoknya. Apakah perceraian menjadi satu-satunya solusi terbaik? Mari kita lihat. Klik. Di Hosea, kitab Hosea, salah satu nabi favorit saya namanya Hosea. Ini sih gila beneran sih. Nggak ada satu nabi pun yang disuruh menikahi perempuan sundal selain Hosea. Kalau perempuan bener mah gampang. Ini perempuan sundal yang suka berbuat sundal. Kata Allah, pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyembah berhala. Jadi kue-kue kismis itu artinya ibadah kepada berhala-berhala ibu bapak. Benar ini teks kitab sucinya begini. Saya cuma tafsirkan saja.
Kita bisa lihat begini. Tujuan menikah adalah sebuah kesatuan. Tapi bagaimana orang menikah dengan pasangan yang tidak layak atau tidak bisa dicintai sebetulnya. Berhadapan dengan perintah ini, Hosea teriak sama Tuhan, gimana caranya? Bagaimana saya bisa? Bagaimana saya sanggup? Lalu dijawab oleh Allah seperti ini, klik. Seperti Allah mengasihi orang Israel. Nah, ada satu kata saudara-saudara dalam kitab suci, kitab Hosea bab 11, di mana sebetulnya bangsa ini, bangsa Israel tidak layak untuk dikasihi. Klik biar cepet, klik lagi, karena ini gambarnya diganti-ganti, nggak sesuai sama yang saya maksud. Klik lagi. Nah, ini dia. Kalau Anda lagi capek, kalau Anda merasa gagal dalam mencintai, kalau Anda lagi sulit-sulitnya mengampuni pasangan hidup Anda, atau orang-orang bikin Anda sakit hati, baca Hosea bab 11 ayat 8. Masakah aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel? Masakah aku membiarkan engkau seperti Atma dan Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku. Itu kata Allah. Ketika umat ini memang layak untuk dihukum, memang harus dihukum, dan Allah mau menghukum setiap pelanggaran, ternyata Allah bergejolak dalam dirinya. Apakah Anda tahu kata berbalik, hatiku berbalik dalam diriku, itu dalam bahasa Ibrani petak namanya, petak. Kata ini cuma muncul 2 kali dalam kitab suci. Yang pertama di sini, hati Allah berbalik. Yang kedua, mau tahu di mana? Di mana kira-kira ada dipakai kata jungkir balik? Pada saat Allah menghukum Sodom dan Gomora, Allah meluluh lantahkan, Allah menjungkir balikan kota Sodom dan Gomora karena dosanya sudah sangat banyak. Tapi untuk umat Allah ini, umat terkasih, umat pilihan ini, begitu Allah mau menghukum karena Israel memang layak dihukum, hati Allah hancur-hancuran, guys. Jadi jangan dipikir it is easy for God to love a person like me and you and them. Not easy. Saya berharap setelah sadar akan hal ini kita jadi menghargai. Meskipun Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya, tetapi untuk mencintai masing-masing dari kita. Kesulitan bukan dari pihak Allah, tapi dari pihak manusianya. Karena cinta sifatnya relasional dua belah pihak. Gak bisa cinta itu dipaksakan. Kalau Allah mau nih semuanya jadi malaikat nih. Wes bablas anginnya. Udah langsung muncul tuh sayap-sayap. Muncul helos. Kemudian jalan juga di sini. Ada janda dikit. Gak mau lewat. Gak mau lihat. Terus juga nyanyinya bukan yang statue, setelan cuek baru malu. Enggak gitu. Nyanyinya apa? Haleluya, haleluya. Kalau Tuhan mau merubah kita dengan mudahnya. Tapi itu kan bukan cinta. Karena kita berharga di matanya. Kita bukan barang, kita bukan robot. But we are a person. A beloved person. Pribadi yang berharga di matanya. Satu ungkapan cinta kita, satu tindakan cinta kita, satu gerak maju kita dalam mencinta Tuhan itu sangat amat berharga di mata Tuhan. Kita boro-boro satu langkah malah mundur. Mendingan lagunya Syahrini, maju mundur cantik. Jelas. Lah kita bukannya maju, diam di tempat juga kagak, malah mundur dan mundur. Benar apa benar? Romo mundur saya semana sih Romo? Saya udah aktif di pelayanan kok Romo. Di LOJF jadi song leader Romo. Saya aktif Romo jadi prodiakon Romo. Saya aktif di mana-mana Romo dalam pelayanan. Tapi saya tahu, saya kan orangnya kan bisa ngelihat ya. Ya bisa tuh lihatlah. Saya tuh bisa ngelihat banyak dari kita, termasuk saya juga, sometimes mengalami spiritual drain.
Is it correct? Spiritual drain. Itu yang sangat menyedihkan. Penyakit ini menjangkiti semua orang. Termasuk yang sering tiap hari di altar juga. Termasuk semua worship leader, semua juga. Sometimes berdoa kok garing ya Romo. Pernah gak gitu? Doa sih doa. Rosario, devosi, novena semua juga udah. Tapi gak dapat feel-nya Romo. Kosong. Emptiness and lonely. Itu penyakit zaman sekarang. Spiritual drain. Saudara-saudaraku yang terkasih. Apakah Anda pernah mengalami spiritual drain? Kekeringan daya hidup. Ya hidup udah kayak robot aja lah. Bangun pagi terus kerja terus malam pulang ke rumah terus tidur. Udah besok muter-muter aja begitu. Kayaknya ini kemana sih ini hidup gue mau melangkah. Dapat punya duit, punya. Bukannya gak punya duit ya. Punya duit. Semuanya berjalan baik. Tapi emptiness in their heart. Kosong aja. Bikin tanda salib ya begitu. Kalau zaman dulu kan waktu SD. Kalau jengkeng kan begini. Gitu kan. Kalau di altar. Sekarang mah begitu. Saya gemes banget lihatnya. Entar kalau udah rematik baru udah tuh. Ini masih sehat, ya jek gitu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi betul-betul sebuah amunisi luar biasa bagi setiap pribadi. Mau yang isi maupun yang sedang kosong rohaninya. Yang sudah isi dimakin mantepin, dimakin penuhin, dimakin sempurna dan utuh, yang kosong diisi. Sayangnya kalau Anda nggak konsentrasi merayakan Ekaristi, sibuk sama handphone, sibuk sama yang lain-lain. Anda sama juga pergi ke pom bensin, udah siap abangnya untuk ngisiin bensin, tapi itu tangkinya nggak Anda buka. Sama kayak gitu. Percuma ke gereja nggak ngerasain apa-apa karena kita belum membuka tangki-tangki kita. Mengosongkan tangki-tangki kita. Membiarkan Allah masuk dan mengisi sampai penuh. Siapa di sini kalau yang lebih demen misa setengah jam? Itu tangki Anda belum penuh. Udah mau cepet-cepet pergi. Baru Senin, Selasa, Rabu kok udah tiris ini, udah empty nih. Ya maunya buru-buru mulu sih. Ketika berkat. Belum selesai udah ada di Puri Mall. Belum aja. Ya kan berkat kan nembus ruang Romo. Yang gak nyampe Puri Mall juga. Anda harus buka tangki-tangki Anda. Dari Ekaristi. Jujur gini. Saya tadi di awal Ekaristi. 2017 di sini ada Ibu Agnes, ada Pak Andrijas. Tadi ada adik saya juga Selva. Mana tuh? Di belakang dia saksi hidup saya. 2017 itu saya pulang dari studi selama 10 tahun. Secara studi saya tuh gak bego sebetulnya. Saya ya hitungannya oke lah. Saya lulus ke Indonesia sebagai penyandang gelar doktor kitab suci. Satu-satunya di kampus saya. Pasti jadi lulusan terbaik dong. Cuman satu. Karena waktu itu saya wisudanya sendiri beneran. Yosef Susanto, Indonesia, summa cum laude. Gak ada yang tepokin, orang gak ada yang dateng. Udah telat. Dulu saya pulang ke Indonesia. Ya bawa gelar sih, bawa ijazah, bawa disertasi. Tapi saya sadar saya sebagai prajurit yang banyak lukanya. Karena apa? Ini ada adik saya, mungkin pertama kali dia dengar cerita tentang kokoknya ini. Karena menyangkut dia juga. Setelah papa kami meninggal. Ini semua terjadi ketika saya di luar negeri, itu pahitnya di situ. Habis papa meninggal, saya kan orangnya kan lebay super ya. Beneran, melankolis akut. Beneran, itu tipe psikologi yang akut lah, melankolis akut. Begitu papa meninggal saya harus kembali ke Roma lagi. Saya belajar Yunani, Ibrani, Arab, Aram, Prancis, Inggris, Jerman. Semuanya dalam bahasa Itali. Kelenger kan? Belajar gitu ya.
Tapi ingat papa gitu. Ayah dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau air mata di pipiku. Wow. Kalau udah uwo-uwonya itu, wah air mata udah ngucur-ngucur. Itu buku udah penuh sama air mata. Berat. Saya pikir ya udahlah, selesailah. Ternyata Cici 2 tahun setelahnya juga meninggal dunia karena penyakit kanker. Saya sama Selva, adik saya itu kita berangkat ke Amerika. Udah lama gak ketemu si Cici. Kelihat palanya udah botak, badannya udah habis. 1 bulan kita temenin, akhirnya harus meninggal dunia. Saya harus balik lagi ke Roma lagi untuk belajar karena ketaatan. Kemudian saya dapat beasiswa, saya boleh memilih kampus manapun yang saya mau masuki. Akhirnya saya pilih Filipina. Kenapa? Saya digoblok-goblokin sama romo-romo lain. Beneran. Kan S2 saya tuh sebetulnya saya tuh bisa masuk S3 di kampus yang sama di Eropa. Di Eropa kan ya gak kayak di Asia lah. Dikasih duitnya sama Vatikan, jadi anak emasnya Bapak Paus. Saya buka pintu kamar saya untuk pintu kamarnya Paus gitu ya. Kan kalau Anda waktu di GBK kan dari jauh tuh kan, tahu ngaku dah. Viva il Papa, tapi dari jauh apa enaknya. Sombong dikit. Kalau di Roma, saya buka jendela itu udah Paus beneran, Paus. Jendelanya Paus. Terus saya dapat beasiswa dari Jerman 140.000 euro. Pilih mau di kampus manapun. Saya bawa dalam doa. Tuhan nunjukinnya di mana coba? Filipina. Saya cerita sama teman-teman saya tuh. Gue masuk Filipina aja deh. Ih goblok lu katanya. Abis dari Canisius masuknya Strada katanya. Ya gimana caranya? Itu kan gak apple to apple katanya. Tapi saya bilang, ya Tuhan tunjukinnya ya itu. Pasti Tuhan mau nunjukin sesuatu. Dan betul, ketika saya pilih Filipina ibu bapak, nyesel saya. Beneran, jauh banget. Ngekos sendiri, nyuci sendiri, makan gak ada yang enak pokoknya. Tapi saya jalanin semua. Saya pikir air mata saya sudah habis. Ternyata si Koko tiba-tiba WhatsApp saya. Di usia yang sama kayak Cici, kanker pankreas. Saya pulang pergi dari Manila, Indonesia. Akhirnya Koko saya juga meninggal juga. Saya pikir air mata udah habis dong. Saya udah luka, saya udah marah banget sama Tuhan. Tapi saya masih coba mau bertahan. Apakah ada yang pernah sama kayak saya? Cuma mau bertahan doang, Romo. Itu doang. Gak punya harapan apa-apa lagi. Bertahan aja deh. Mau dipukulin, mau dibonyokin terserah. Saya mencoba bertahan di atas kedua kaki saya. Saya pikir finish. Ternyata enggak. Setelah saya di usia 40, ada benjolan di sini. Mati saya langsung. Di usia yang sama, Cici begitu, Koko begitu. Sekarang saya anak ketiga. Masih punya 2 adik lagi. Kalau saya kenapa-napa, apa mereka juga gak kepikiran coba? Bahkan di situ saya bergulat habis-habisan Tuhan. Bukan kayak begini saya mau jadi imam. Bukan hidup yang kayak begini yang saya mimpi-mimpikan. Ketika saya mempersembahkan seluruh diri saya Tuhan. Bukan yang kayak begini. Tapi apa dikata? Makin gede. Wah makin takut saya. Makin khawatir, itulah saat terendah hidup saya. Tapi di situ waktu saya lagi bergulat, saya lewatin lapangan basket. Di Filipina banyak lapangan basket. Saya lihat anak-anak main basket. Kalau Anda perhatikan, apakah bola basket memantul ke atas sebelum menyentuh tanah? Serem kalau belum mantul udah belum nyentuh tanah udah mantul, itu kan serem. Bola basket itu akan mantul ke atas ketika dia bersentuhan dengan titik terdalam, bukan? Di situ saya langsung mikir itu. Apakah Tuhan mau saya ini titik terdalamnya di mana Tuhan? Yang ini aja udah gak sanggup, yang kayak gini aja udah mau teriak rasanya.
Saya ngekos seorang diri di Filipina, nangis tiap hari. Dosen pembimbing saya, Yosef kamu kerjaan kamu gak beres. Kerjaan kamu payah, kamu begini. Babak belur saya betulan. Cuma bisa nangis, coba bertahan tapi gak bisa. Pernah coba bertahan tapi gak bisa. Banyak dari kita mengalami hal seperti itu. Bertahan aja gak sanggup apalagi maju berperang. Akhirnya saya marah sama Tuhan. Saya ekaristinya asal-asalan. Waktu itu menjelang Paskah harus ada 3 hari suci. Ada dorongan di sini. Yosef, kenapa kamu marah sama aku? Pergi ke gereja. Ikut Kamis Putih. Ya sebagai imam masa saya gak pernah Kamis Putih. Akhirnya saya datang ke gereja di sebuah kapel besar. Sebagai umat. Saya duduk di tengah-tengah. Di situ dalam keadaan marah, rejection. Saya menolak semua kabar sukacita itu percuma buat saya. Akhirnya Kamis Putih bacaan Injilnya apa? Yohanes 13. Yesus membasuh kaki para muridnya. Yesus mengasihi muridnya sampai sehabis-habisnya. Itu dia. Mulai itu, merciful God. Yosef, kamu udah habis belum? Kamu kayak begini aja kamu bilang aku jahat. Kamu lupa. Kamu tuh siapa? Cuma anak tukang kue yang dapat rahmat bisa keliling dunia. Bisa belajar di kampus paling susah di kota Roma. Bisa lulus, bisa masuk ke kamar paus. Bisa ini, bisa itu. Kamu lupa. Semua itu. Kamu anggap apa kebaikan-kebaikanku selama ini. Baru begini aja kamu udah bilang aku jahat. Mulai itu duk. Ini apa ini? Cuman dengerin bacaan Injil Yohanes 13. Yesus mengasihi murid-muridnya sampai sehabis-habisnya itu aja bikin saya deg-degan. Pelan-pelan ada suara. Joseph, I love you. Aku mengasihimu. Meskipun kamu lagi marah, meskipun kamu lagi kecewa, aku tetap sayang sama kamu Yosef. Apapun kamu aku terima. Ayo, aku terima. Yang kayak gitu belum pernah saya rasakan. Karena cinta manusia selalu bersyarat. Relasi manusia juga selalu bersyarat. Tapi saya baru ketemu yang begini. Tuhan mau menerima saya ketika saya lagi marah, jengkel, caci maki. Tapi dia memahami dan mau menerima saya kembali. Itu udah lain cerita. Kemudian di Kamis Putih itu kan ada pembasuhan kaki bukan? Romo yang misa umurnya 80 tahun. Jalan aja susah gitu kan. Saya udah gregetan banget tuh. Jalan aja susah dia kan. Udah langsung Tuhan. Saya tuh mau jadi setua itu sampai jadi pastor. Sampai setua itu saya mau. Tapi baru umur 40 saya udah diginiin gimana. Ujungnya mati, ujungnya kuburan, ujungnya rumah duka. Unhappy, sadness every day. Tapi melihat Romo 80 tahun, dia masih dengan setia merayakan Ekaristi. Dia betul-betul ciumin kaki para rasul. Tuhan saya mau kayak gitu. Tapi gimana saya gak bisa. Waktu itu kurnya nyanyi satu lagu dalam bahasa Latin. In omnibus amare, in omnibus servire. In omnibus amare servire Domino. In everything love and serve the Lord. In everything love and serve the Lord. Diulang-ulang sampai jeder. Mulai lagi deg. Ini kenapa nih? Tangan kaku, kaki kaku. Yosef, tekuk lututmu. Ini dia yang saya sebut dengan modal dengkul. Tekuk lutut. Ternyata Tuhan cuma mau saya tekuk lututmu Yosef. Artinya surrender. Artinya kamu bisa bersyukur ketika hidup sama sekali tidak bisa disyukuri. Kamu lihat semuanya dengan kacamata Tuhan. Ini bukan akhir hidupmu Yosef. Ketika saya tekuk lutut saya. Entah kenapa
Dalam segala hal cintai dan layani Tuhan. In everything love and serve the Lord. Semua suka, duka, air mata, canda tawa, berhasil, hancur, layani dan cintai Tuhan. Saat itu baru saya ngerti betul-betul. Oh, ini maunya Tuhan. Oh, ini ujungnya. Saya protes, saya marah, saya bertanya sama Tuhan. Tuhan gak jawab sama sekali. Makin jengkel kan. Tuhan jawab dong. Kenapa? Kasih solusi dong. Kagak. Tapi justru ketika saya ada kibar bendera putih. I surrender to you, oh Lord. Surrender itu gak semudah dengan kata-kata ketika diucapin. Surrender, berserah. Betul-betul di dalam sini. Otak sini. Tunduk semua. I surrender to you. Mau mati hari ini, mau mati besok, mau mati 10 tahun lagi. Terserah. Justru di situ plong. Saya merasakan damai yang sejati itu di situ. Udah, marahnya udah, protesnya udah, ngamuknya udah, plong. Saya pulang sebagai manusia baru dari misa, saya jadi tahu mana yang harus saya lakukan. Selesaikan disertasimu Yosef. Meskipun belakang makin gede, makin keras. Selesaikan. Saya selesaikan, pulang ke Indonesia. Babak baru dalam kehidupan saya. Ketika saya harus dioperasi, mama saya gak ceritain. Karena takut kalau mama dengar. Akhirnya puji Tuhan dalam sebuah kuasa penyerahan. Kasusnya Romojo beda sama kasusnya Cici sama si Koko. Dan saya sekarang 48 tahun berdiri di depan Anda. Membawa sukacita, membawa pengharapan. Bisa bercerita tentang baiknya Tuhan. Tapi kata Tuhan belum selesai Yosef. Belum. Hidupmu belum selesai ketika kamu sembuh lalu sehat-sehat begitu saja. Ada sesuatu tugas. Mulai di 2019 saya membuka channel YouTube Bible Learning. Dari 1 subscriber, 2 subscriber, lama-lama saya udah gak ngitungin lagi. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Tiap 4:30 pagi saya lakukan. Ketika Anda mungkin masih tidur, saya udah mandi, saya udah di depan kamera. Nanti abis ini buka handphone, subscribe. Tiap hari saya hadirkan firman Tuhan di situ. Yang membuat saya masuk sebagai Romo paling kaya di Kuskupan Agung Jakarta. Sombong lagi. Setiap tanggal 21 tiap bulan itu YouTuber itu kan gajian. Saya ini tanggal berapa nih sekarang? 24. Masih kaya nih. Masih kaya belum habis. Tapi saya sadar duitnya kan makin lama makin gede. Kok makin lama makin gede makin serius ya? Waduh, saya takut sendiri soalnya. Pasti rahmat ini bukan untuk sekedar saya foya-foya, sekedar saya bisa beli barang apapun yang saya mau. Berkat ini harus jadi berkat buat sesama. Mulailah sejak 2020 ketika udah 3 digit, udah setiap 21 saya dapat, saya langsung ke Karolus. Sombongnya saya hubungi suster Biarawati, suster saya mau lunasin pasien-pasien yang gak punya BPJS. Itu selama 3 tahun setiap bulan saya mau lunasin ini gitu. Mula-mulanya kan ditanyakan sama petugasnya kan, Anda siapa? Saya bilang nggak tahu, saya juga nggak kenal. Orang gila nih kayak. Gila, Sultan dari mana ngelunasin orang-orang sakit kanker kayak begini. Tapi lama-lama Tuhan ini dia. Yosef, kamu pikir itu hebat? Belum, not yet, not finished yet. Tahun lalu, persis di bulan Mei, saya berjumpa dengan seorang anak namanya Prisil dari Bangka. Dia tidur di emperan rumah sakit. Dari Bangka berobat di RSCM karena kanker, mohon maaf kanker anus. Kita aja makan cabai aja besok pagi aja kan perih-perih gak enak kan. Ini kanker anus.
Anak umur 16 tahun. Ketika anak-anak seusianya lagi pada enak-enak, ngeceng-ngeceng, ini bergulat sama ini. Tapi dia betul-betul gak punya keluarga di Jakarta. Taruhnya punya juga gak diakuin. Bener, rumahnya sempit, gak ada waktu, gak ada tempat lagi. Akhirnya orang-orang seperti ini, akhirnya terbengkalai. Kita aja yang sehat tidur coba 2 hari di emperan rumah sakit. Jadi sakit kan? Apalagi ini mereka udah sakit. Di situ begitu saya jumpai, saya bantu. Pulangnya saya bilang, Bapak Uskup izinkan saya untuk mendirikan rumah teduh. Bapak Uskup langsung balas WhatsApp saya lagi. Kalau Romo mau silakan, Kuskupan siap dukung. Saya pikirkan saya kan ahli tafsir kan, tafsir kitab suci. Kuskupan siap dukung kan saya bacanya apa coba? Siap mendanai, siap membayari. Ternyata kagak. Mereka pikir saya udah banyak duit, ya udah. Toh saya juga cukup lah. Akhirnya mulailah misi saya cari rumah. Ini dia nih. Saya jadi ngerti sekarang kalau anak-anak muda nyari jodoh susah. Betul. Ngerti saya. Nyari rumah kontrakan. Kayak nyari jodoh. Susah bener. Kan harus rumahnya kan sekitar rumah sakit RSCM dong. Supaya dekat kemana-mana. Karena berobatnya di RSCM. Saya pakai motor, sekarang kalau Anda lihat saya kulitnya gelap, itulah. Saya keliling cari rumah. Dapat nih rumah dikontrakan, telepon. Gak diangkat, cari lagi. Catat aja sampai 10, duduk, terus telepon satu-satu. Nada panjang, gak diangkat. Dijawab, oh gak disewain, maunya dijual. Jualnya berapa? 60 miliar. Ntar dulu dah. Habis diongkos kalau begitu mah. Kemudian ada yang harganya cocok, posisinya nggak cocok. Posisi cocok, harga cocok, luasnya nggak cocok. Luas cocok, posisi cocok, harganya cocok, yang punya kagak mau. Nah itu aja. Jadi betul-betul wah keciwi. Keciwi itu lebih dari kecewa loh ibu bapak. Bentuk plural itu. Kecewa banget. Sampai akhirnya ada nih rumah nih, Keramat 6. Itu dekat banget sama RSCM. Dikontrakan. Wah langsung saya telepon. Udah capek banget itu. Pak berapa setahun? 90 juta. Oke Pak saya ambil. Bisa tawar dikit bolehlah 2-3 juta. Oke saya ambil udah capek pokoknya. Pak 5 menit lagi saya panggil Pak Yanto dulu. Teman saya kesini. Oke saya ke Kuskupan. Pak Yanto ada rumah bagus banget. Begitu datang di tengah hari bolong. Udah gak ada tuh tulisan dikontrakan. Pak kok udah gak ada Pak? Iya baru aja ada yang DP nih 500.000. Gondoknya setengah mati asli. Wah saya sekarang kalau lihat duit gopeceng saya trauma. Gondok. Jadi susah. Ada nih satu rumah gede. Orangnya cocok, rumahnya cocok, harganya cocok 200 juta setahun. Udah capek. Rumahnya kantornya SBY zaman dulu. Gede di Cempaka Putih. Udah Pak, kita udah tumpangin tangan gitu ya. Jadi. Jangan sampai gak jadi. Besok kita urus administrasinya. Malamnya hujan gede. Banjir. Waduh Tuhan. Itu capek loh beneran loh. Kecewa berkali-kali itu melelahkan. Sampai saya teriak di atas motor, Tuhan saya mau bantuin orang susah banget sih Tuhan. Gimana sih? Ternyata Tuhan memang sengaja. Ini cara kerja Tuhan. Dia tutupin semua peluang-peluang. Terakhir nih peluang nih ada rumah di depan kampus. Udah hopeless banget saya telepon. Di saat ku tak berdaya kuasamu yang sempurna. Nada deringnya nih beneran nih. Oh Kristen ini. Ini beneran. Di saat ku tak berdaya. Saya kenal, saya Romo Yosef, saya mau begini-gini. Oh ya cocok. Kita survei kabarnya cuma 2. Ya gak jadi lagi. Tuhan tutupin semua peluang-peluang. Sampai 12 malam ada orang WhatsApp Romo, ada rumah di daerah Senen. Yang punya Romo kenal. Siapa? Saya telepon, bener. Besoknya langsung datang. Ternyata itu rumah orang tua, oma opa. Mereka sakit, saya yang kunjungin, saya yang doain, saya yang requiem bahkan waktu mereka meninggal. Kemudian anaknya 2
Udahlah Romo Yosef, papi mami pasti seneng lah kalau rumahnya dipakai buat karyanya Romo Yosef. Amin, amin, amin. Lampu hijau pertama dong. Rumahnya 1.300 meter. Gede ini rumah. Di dalam rumah ada 3 kapling, bayangin coba. Saking gedenya. Pak, harganya berapa? Kantornya SBY yang 300 meter aja 200 juta. Yang ini 1.300. Ya udahlah harganya sesanggupnya Romo Yosef aja. Nah ini kan sebetulnya kan challenging. Saya kasih 1 juta entah dia marah tersinggung. Saya kasih 200 juta saya juga ngap-ngap. Akhirnya Pak saya bawa dulu dalam doa. Akhirnya cepet setahun. Oh aman. Kalau cepet aman lah. Terus akhirnya Romo itu di luar ada mobil. Udah buat Romo aja. Waduh dapat mobil. Harganya murah. Halamannya luas. Ada taman. Kamarnya banyak. Jadi itu cara kerja Tuhan. Semua yang kurang di rumah-rumah sebelumnya. Digenapi sama Tuhan. Semua yang lebih dilipat gandakan di sini. Sampai akhirnya waktu itu bulan September. Udahlah saya makan minggu depan kita buka aja rumah teduh. Gampang. Ternyata kontraktor masuk. Ada aja yang bolong. Ada aja yang begini-begini. Sampai handphone saya itu penuh sama tagihan-tagihan. Romo beli genteng. Romo beli ini. Wah Pak saya belum gajian YouTube Pak. Penonton YouTube nontonnya cuma 5 detik doang iklannya. Susah nih Pak. Ya udah sabar Romo. Tapi di situ Tuhan bekerja. Mulai saya waktu Cici, Koko, Papa dan saya ada benjolan. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan bercandanya udah gak lucu lagi. Tapi mulai Tuhan bercanda sama saya. Saya harus cari gorden untuk pemisah antar pasien kan. Hitung saya cari toko gorden. Ada di Kelapa Gading di sebelah Bakmi Alok. Itu ada tuh toko gorden. Ini cara kerja Tuhan yang bercandanya begini nih. Saya masuk. Romo Yosef, kenal penonton Bible Learning. Terus dihitung. Ya Romo ini karena kan banyak 34 juta. Bu, saya tunggu gajian dulu tanggal 21 ya Bu. Udah gampang Romo. Tapi ini kan buat karya sosial kan Romo. Saya diskon lah modalnya aja 17 juta. 17 juta duit loh. Enak aja Kalau belum gajian juga susah juga. Tuhan bercanda lagi. Dari Kelapa Gading saya mau ke kampus. Masuk kantor. Lewatin kan Pulau Mas. Ada ibu-ibu, oma-oma di Pulau Mas. Romo di kantor apa di rumah? Kenapa Bu? Saya ada sesuatu buat Romo. Ibu itu biasa ngasih makanan. Atau sayur apa gitu. Bu, saya lagi di tengah perjalanan. Dekat rumah ibu. Saya mampir aja. Saya mampir, apa yang terjadi? Itu ibu keluar dari rumah. Saya pikirkan bawa gembolan kayak apa gitu kan. Kok lenggang? Nah itu dia. Father, saya buka kaca mobil saya. Father, this is small token for you. Nah itu dia. Small token. Token time zone. Saya sentuh dong. Meskipun saya imam, saya tahulah duit lah. Begitu sentuh kok tipis. Ya udahlah. Saking penasaran small token itu apa. Begitu belok satu belokan. Berhenti. Saya buka itu amplopnya. Apa yang terjadi? Tipis. $1.000. Ini beneran, ini kesaksian ini. Waktu itu dolar 17.000. Kok bisa pas begini? Tuhan bercandanya asik juga. Mulailah lagi, besoknya lagi Romo tagihan chat sekian. Tiba-tiba dari Dulux Spain nelfon saya. Romo, saya penonton Bible Learning. Bos saya juga fans garis kerasnya Romo. Waduh, udah chat semua dari Dulux Spain. Coret sekian ratus juta. Datang lagi AC, 17 AC. Ini rumah saya full AC ya. Tiba-tiba dari Daikin. Romo, udah dari kami aja. Coret. Terus lampu. Saya punya murid dari Inlight. Romo lampu kami aja. Coret. Kasur. Itu kan ada 30 kasur loh. Yang bersingkat itu. Bayangin kalau satu kasur 2 juta. Kelenger juga. Tiba-tiba saya ditelepon dari Alga Spring Bed. Romo, saya tahu Romo mau bikin rumah teduh, udah dari kami aja.
Bu banyak loh bu, Romo butuh berapapun kami kasih. Waduh. Jadi kerjaan saya sejak itu coret. Luar biasanya di situ karya Tuhan. Terima kasih. Saya boleh ambil bagian dari karya suci ini. Saya pikir punya rumah teduh Suryo cuma nambahin kerjaan saya yang sudah super sibuk. Ternyata enggak tuh. Ternyata sama sekali enggak. Justru saya belajar kitab suci, saya mengajar kitab suci, saya berkhotbah firman Tuhan. Saya baru ngerti itu arti kasih sejak punya rumah teduh. Saya ngerti kasih dalam bahasa Yunani, Ibrani, Aram, Jerman. Tapi baru saya ngelihat ada satu keluarga dari Bangka. Mereka Katolik. Ada 26 anak di rumah teduh Suryo, yang Katolik cuma satu, yang Kristen satu, sisanya saudara kita yang Muslim. Dulu saya tuh dipanggil koko-koko Cina. Beneran. Koko-koko Cina datang bawain buah. Koko-koko Cina datang bawain baju. Tapi ya sekarang mereka tahu saya Romo. Mereka Romo kalau anaknya mau operasi, Romo tolong doain. Saya bikin tanda salib aja. Ada satu keluarga dari dari Bangka. Anaknya 3,5 tahun namanya Clara. Kena kanker langka. Anak ginjal. Nggak bisa dioperasi. Anak ini udah kurus banget, rambutnya udah botak, sudah kemo 23 kali. Dan kemarin papanya nangis-nangis. Hasil setelah kemo 23 kali bukan yang mengecil malah makin gede. Anak 3,5 tahun udah kena kanker. Makan apa sih tuh anak? Lebih gurih makanan yang begini-begini nih, makannya kan serem-serem. Dia dosa apa sih anak 3,5 tahun? Gak ada dosanya. Tapi kankernya langka. Di kemo udah abis-abisan ini anak. Dan ngerinya setiap di kemo ini anak HB-nya turun. Kalau HB turun harus ditransfusi. Ngerinya transfusi darahnya dia cuma cocok sama bapaknya doang. A positif. Bapaknya tiap hari saya lihat pulang ke rumah teduh Suryo dari RSCM makan banyak. Saya pikirkan saya udah kenapa sih lapar banget apa? Romo saya harus makan banyak supaya saya punya darah buat anak saya Romo. 23 kali, 23 kantong. Dalam waktu sangat singkat. Abisin aja gak apa-apa Romo. Asal anak saya hidup. Anak saya sehat. Saya yakin setiap orang tua pasti akan melakukan hal yang sama buat anak-anaknya. Betul gak? Di situ saya langsung merasa inilah kasih. Anak itu belum bisa membalas kasih orang tuanya. Anak itu ya merengek-rengek, kadang gak rewel, gak mau makan obat. Tapi bapaknya semua ambil Romo. Di situ saya langsung, manusia aja bisa begitu sama anaknya, apalagi bapak saya yang di surga. More than everything. More than all the things. Di situ saya langsung, inilah kasih. Yang akhirnya saya bisa pahami. Yang akhirnya saya bisa selami. Setiap hari sekarang handphone saya penuh sama kalau pagi ini meninggal, ini sembuh, ini meninggal, ini sembuh. Ketika sembuh itu ada sebuah sukacita yang penuh dalam diri saya. Gak terlukiskan oleh kata-kata. Tapi kalau meninggal saya juga ikutan nangis kayak saya gak punya anak tapi anak saya sekarang 24 biji. Sakit semua. Kalau anaknya banyak tuh sehat-sehat mah lucu-lucu, ini sakit semua. Tapi setiap saya ke sana mereka Romo cium tangan saya satu-satu. Kadang-kadang mereka cerita, mereka bosen, mereka ini dan mereka dan itu. Saya jadi punya keluarga. Kasih saya bukan untuk diri saya sendiri, bukan untuk keluarga saya saja, bukan untuk orang-orang Katolik saja. Tapi sekarang Tuhan buka. Ayo Yosef, lebarkan sayapmu, rangkul manusia-manusia yang menderita ini. Biar mereka boleh mengenal Kristus. Dan hebatnya apa? Nggak ada simbol salib, nggak ada patung-patung rohani. Saya juga nggak pernah ngajarin tentang ajaran Kristiani. Tapi saudara-saudara kita yang ini, Indonesia tahu sendirilah. Truk minyak keguling, bukannya dibantuin malah diambilin kan. Truk telur terguling malah diambilin. Orang Indonesia kan kalau semua buat gua ya semua buat gua. Tapi di rumah teduh secara gak sadar mereka. Romo ini kita dapat ayam banyak banget Romo. Boleh gak kita masak kita bagi-bagi Romo ke pasien-pasien di RSCM.
Udah Katolik mereka sebetulnya. Betulan. Udah Katolik mereka tanpa dibaptis sebetulnya. Di situ saya merasa thank be to God. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di situ saya merasa Ekaristi memang sumber berjumpa dengan Allah yang penuh belas kasih. Amin.